Oke, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Belum semangat ini. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Mantap, tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu, kita akan buka dulu dengan doa. Dan setelah kita buka dengan doa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta tolong siapa yang bisa bersedia untuk membuka kita dalam doa. Berisi bisa? Oke. Terima kasih Tracy. Kita silakan semua berdiri, ambil sikap sempurna. Kita akan raya sebagai salah satu bentuk kita sebagai anak Indonesia hebat di kurikulum yang terbaru ini. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum itu, Bapak di sini akan absen dulu. Yang nama-nama siswa. Kecerdasan di sini harus tadi materi. Iya, kalau dilaci di bawah kotak siswa.
Siapa Toma? Alfa. Arseni Malangkase? Hadir. Asifa Palimbu? Hadir. Aurel Kahiki? Hadir. Aurelia Lukas? Hadir. Bunga Angkulo? Hadir. Yasin Kebaikan? Krisna Pangimanan? Franklin Alalutu? Hadir. Dian Rondo? Ismail? Gideon Asad? Hadir. Ini loh. Bolos, kita di bolos kan? Inaya Al-Jufri? Hadir. Jeffrey Spontoni? Hadir. Kevin? Hadir. Radit? Arta? Marvela? Hadir. Najira? Hadir. Tracy? Hadir. Rivaldi? Hadir. Sefi? Siva? Siva? Sri? Hadir. Shalom? Hadir. Yuna? Hadir. Israel? Hadir. Oke, ada lagi yang belum dipanggil? Tidak. Oke. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar pembelajaran KKA. Apa itu KKA? KKA itu yang tadi yang sudah Bapak bilang tadi, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini yang sering didengar kalau di setiap di teman-teman atau mungkin di sementara bermain itu biasa dikenal dengan nama AI, Artificial Intelligence. Tapi kalau di Indonesia itu sebutannya KA, artinya kecerdasan artifisial. Nah, di dalam pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial ini, di situ ada topik awal yaitu berpikir komputasional dan literasi digital. Tapi hari ini kita akan belajar tentang penerapan berpikir komputasional. Tujuan dari pembelajaran ini, kita akan menjelaskan konsep berpikir komputasional, menganalisis masalah dengan dekomposisi dan pola, menyusun algoritma solusi dari masalah nyata, dan merefleksi manfaat berpikir komputasional. Capaian pembelajaran. Jadi diharapkan kita semua pada hari ini, terutama untuk kelas 83, peserta didik atau murid mampu menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kehidupan sehari-hari secara sistematis dan logis. Ya, jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini yang bisa Moni capai atau bisa Moni dapat, yaitu peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional. Nah, sekarang sebelum Bapak memberikan DP materi, Bapak akan bertanya dulu. Apakah ini yang pertama? Apakah kalian pernah terlambat ke sekolah? Tidak. Ada yang tidak, ada yang pernah. Baru yang kedua, bagaimana cara memperkirakan waktu tempuh perjalanannya? Moni bisa perkirakan, Moni dari sekolah ke rumah itu berapa menit? Moni pernah? Masih Moni pernah perkirakan enggak? Pernah? Ya. Dan ketiga, bisakah kita menyelesaikan masalah tanpa komputer? Bisa? Oke. Nah, dari semua jawaban yang kalian sudah jawab tadi, lewat tiga pertanyaan ini,
itulah yang sebentar nanti kami akan pelajari dan kami akan tahu mana jawaban yang betul dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kami baca. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan apa itu berpikir komputasional. Nah, ini bisa dicatat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Oke. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Mirip seperti komputer, mirip seperti saat kita memerintahkan komputer, tapi ini tanpa komputer. Oke. Jadi berpikir komputasional itu orang berpikir seperti untuk memerintahkan komputer, berpikir yang logis dan sistematis yang orang berikan atau orang perintahkan ke komputer itu sendiri. Tapi orang praktekkan dalam orang kehidupan sehari-hari. Nah, dari berpikir komputasional ini ada 4 fondasi yang ada di berpikir komputasional yang harus orang tahu dan harus orang pelajari karena ini DP dasar, berarti nama fondasi. Yang pertama itu dekomposisi. Boleh catat dekomposisi. Nah, dekomposisi itu adalah cara bagaimana ketika kita menyelesaikan suatu masalah, kita akan menyelesaikan suatu masalah besar. Kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah besar itu dengan cara kita membagi bagian yang kecil-kecil. Artinya dari suatu masalah besar, orang pelak dia kecil-kecil, orang bikin DP kecil-kecil dulu supaya satu masalah itu selesai. Ya, itu DP dekomposisi. Nah, kalau pengenalan pola, kan tadi ada 4, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada 4. Okay. Nah, yang pertama tadi dekomposisi, bagaimana ketika suatu masalah yang besar orang selesaikan bertahap, orang kerjakan dulu yang kecil-kecil, baru bisa menyelesaikan suatu masalah yang besar. Yang kedua itu pengenalan pola atau pattern recognition. Artinya mencari hal-hal yang sering berulang atau punya kesamaan supaya kita bisa memprediksi atau menyederhanakan pekerjaan. Nah, pengenalan pola ini bagaimana selesaikan suatu masalah, tapi mau melihat DP pola-pola yang terjadi di suatu masalah itu. Oke, dari lewat mau bisa lihat DP pola-pola itu, mau bisa memprediksi akan terjadi apa lewat pola-pola yang pelajari tadi. Nah, sama dengan kalau orang lihat di orang kaitkan dengan tadi pertanyaan tadi. Kalau Moni so tahu, Moni perjalanan itu dari rumah sampai di sekolah berapa menit. Nah, Moni so hafal, orang pola kita bangun pagi itu berapa menit, kita mandi itu berapa menit, kita berganti berapa menit. Nah, dari lewat pola-pola itu Moni bisa tahu, kalau kita bangun jam 6 kita akan terlambat atau tidak, atau sebaliknya kita bangun setengah 7 kita terlambat tidak, karena lewat pola yang sama yang berulang yang Moni lakukan di setiap hari Moni lakukan itu. Nah, itu bisa membantu Moni bisa memprediksi kalau kita bangun begini kita tahu kita pasti terlambat, tapi kalau kita bangun begini kita tidak terlambat karena kita tahu kita pola mandi berapa menit, kita terompi pola makan berapa menit, terompi pola berganti berapa menit. Oke. Nah, abstraksi. Lanjut yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu adalah mengambil bagian penting dan informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Oke. Contoh, ini saat membaca peta untuk pergi ke toko. Ketika orang membaca peta untuk pergi ke toko, kamu fokus hanya pada jalan utama dan arah, bukan semua bangunan. Jadi kalau orang mau pergi, misalnya Franklin mau pergi ke rumah
Gideon, dia hanya perlu fokus di tujuan. Kita mau pergi Pak Gideon, kita nggak perlu mau cari tahu Pak Gideon situ ada kebun binatang misalnya. Kalau ada buaya atau ada pantai, dia nggak perlu cari tahu. Tapi dia cuma fokus, kita cuma mau pergi Pak Gideon. Itu contoh. Yang terakhir algoritma. Nah, algoritma itu adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara kita menyusun langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Oke. Yang berurutan. Contoh apa? Ketika orang mau masak super mie misalnya atau mau masak nasi goreng. Tapi di sini siapa yang pernah masak super mie? Oke, turun tangan. Yang pernah masak nasi goreng? Pura-pura nih. Jadi ya, sekarang orang urutkan yang di pembuatan nasi goreng Wiman. Apa dulu yang mau ini siapkan dulu dari bahan. Tunggu, rempah-rempah apa? Jadi bahan itu setelah itu apa? Jadi urutan. Kamu gitu masak juga bahan. Orang masak pertama apa dulu? Nasi. Orang tumis dulu. Orang tumis dulu DP bawang-bawang, DP rempah-rempah sampai apa? Ya, sampai harum ya sama dengan aman. Oke. Tumis sampai harum baru taruh. Taruh sosis, taruh ayam, taruh bakso. Baru yang terakhir baru aduk, baru kecap baru sini. Nah, itu secara tidak langsung Moniso menerapkan berpikir konvensional, tapi secara algoritma sunnah kalam. Dan masih banyak lagi contoh yang Moni pasti akan tahu dan Moni secara tidak sadar Moni so tahu Moni so baking itu lah. Nah, kita akan bagi kelompok. Kalau Tora akan buat 4 kelompok. Kalau supaya mau bentuk sendiri, anak-anak orang. Oke, mau buat sendiri atau mau? Kelompok 1 di sini dibuat tingkat, kelompok 2 di kelompok 3 ini kelompok kampung. Ada yang bilang begini? Apa saja yang bisa Ada.
Oke, orang akan diskusi. Masing-masing kelompok memilih dorong jawaban masing. Jadi setiap kelompok satu diskusi kelompok satu atau kelompok dua begitu, kelompok tiga, kelompok empat menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa aku terlambat ke sekolah? Mengapa? Mengapa aku terlambat ke sekolah? Jadi nguni akan analisa ini, nguni akan cari tahu mengapa orang ganti nama aja, orang ganti Ahmad misalnya. Ahmad. Ya. Mengapa Ahmad terlambat ke sekolah? Nah, ini DP alasan. Ilustrasi ya. Jam 6.30 Ahmad berangkat dari rumah. Oke. Ahmad berangkat dari rumah. Yang kedua, DP clue ini DP clue ya. Ya DP clue kedua, jalan macet lalu lintas padat. Baru yang ketiga, jam 7.15 tiba di sekolah. Tiga di sekolah terlambat. Jadi kalau jam 7.15 tiba di sekolah itu terlambat. Dan yang terakhir guru menegur karena terlambat. Sekarang mau jawab ini. Apa yang menyebabkan anak itu terlambat? Baru kalau kalian mengalami hal seperti itu, bagaimana cara menghindarinya? Baru apa saja faktor yang membuat perjalanan bisa cepat atau lambat? Nah, Geng. Ya. Jadi ini dengar ya. Dipertanyakan mengapa Ahmad terlambat ke sekolah? Itu DP clue karena jam 6.30 dia baru berangkat dari rumah, baru jalan macet lalu lintas padat. Baru jam 7.15 tiba di sekolah terlambat, baru guru menegur karena terlambat. DP diskusi apa yang menyebabkan anak itu terlambat. Kalau kalian mengalami seperti itu, bagaimana cara menghindarinya? Apa saja faktor yang membuat perjalanan bisa cepat atau lambat? Langsung jawab Jo ini. Diskusi dengan teman-teman. Awas dan tak pukul tangan.
mau diskusi cari tahu apa penyebab anak itu terlambat, baru penyebab amat itu terlambat. Kedua, kalau kalian mengalami hal seperti itu bagaimana cara menghindari. Baru yang ketiga, apa saja faktor yang membuat perjalanan bisa cepat atau lambat. Jadi ngoni cara menyelesaikan soal ini ngoni kaitkan dengan tuh materi yang tadi mau pada bilang. Jadi ngoni bisa ngoni bagi dulu DP masalah dari masalah besar bagian saya bagi jadi kecil-kecil, baru lihat DP pola kenapa dia bisa terlambat, baru susun DP langkah-langkah, baru setelah ngoni sebagai itu ngoni secara tidak langsung melakukan ini berpikir komputasional. Nah, orang analogi Ahmad. Orang analogikan Ahmad itu tinggal di GPI ya. GPI. Dia mau ke SMP 13. Sorry, menyambung. Jawab dulu ini, diskusi dulu apa yang menyebabkan amat terlambat, baru kalau mau bagaimana cara menilai apa saja faktor. Baru dari kelompok ini akan buat DP algoritma langkah-langkah DP rute. Bagaimana DP amat ini dari GPI, DP jalur mau ke SMP 13 DP ini bikin DP langkah-langkah. Misalnya dari amat ke GPI dia masuk lorong ini, pergi ke ini, jalan ini. Ya enggak cuma ceritakan lewat algoritma. Jadi misalnya ini misalnya satu Ahmad berangkat sekolah dari GPI misalnya. Dua dari GPI dia belok dia lewat apa? Lewat misalnya. Terserah pilih DP jalur yang paling. Silakan diskusi kelompok, makanya diskusi kelompok. Siapa dia? Amar siapa mah? Dia bilang begitu. Bilang begitu justru yang dia bilang. Oh, dapat tampilin mau dua ini. Apa dengan? Apa? Video.
SMP 13. Jadi format langkah pertama, Ahmad pergi ke ini. Iya. Apa? Dari GPI? Terserah mau lihat mana, mau lihat Paniki? Iya, boleh. Iya. Nah, iya, dari GPI lewat Paniki begitu. No? Sama tinggal di GPI.
Sudah kelompok 1 selesai. Itu tadi Kang Winso bilang. Nah, udah. Apa saja faktor yang membuat perjalanan secepat waktu? Ini yang bagaimana? Oh, lima. Perjalanan itu baru DP suatu berikut obat DP rute.
Iya, saya. Apa saja yang membuat sekarang bisa Amora, apa apa ya? PJP bilang lupa mau. Sudah kelar. Sudah nih kalau sudah selesai. Sudah mau nih. Sebentar dari DP teknis kelompok presentasi pertama ini jawab ini dari DP hasil diskusi kelompok. Jawab ini siapa sampai amat terlambat baru kalau ini malam ini ini jawab ini hasil diskusi. Terakhir baru yang keempat ini simulasikan DP langkah. Jadi ibarat amat karena begitu kom DP orang atau mau lagi DP rute. Jadi saya amat kita awal saya awal Bapak dengan foto sampai nomor apa? DP rute DP rute ini. Sama. Nomor apa toh? Aman kan dia kerja dari road tapi saya Aurel di situ Bapak sampai nomor apa? Jangan ketukan bolos dari tanpa bos. Sudah cuy. Belum nih. Hari ini sudah sejauh ini. Ini sejauh kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3 dong? Ini kan tiga pertanyaan ini. Baru lebih apa tuh rute tadi? DP rute ini sudah? Itu masalah dari rute ini. DP rute. Ada baru. Dari berarti PDI.
Oke deh. 2 JP 40 menit 80. Ini so tinggal biar dia sampai di situ. Oh, pagi saja besok mau kumpul di video ini. Entah semua masih tinggal ini. Ya. Di jalan ada backing. Kenapa? Iya ngomong kayak kalau dari GPI ya kan GPI dulu baru PDI. Coba mari. Iya, itu di situ. Terus di rute, langkah-langkah rute. Yang mau bayar? Sudah minggu depan gua di posting atau? Udah. Udah, semua presentasi di situ. Udah, semua presentasi. Kelompok 1 sudah, Pak? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah, Pak? Tinggal tunggu yang minta isi jari masuk. Sampai sekolah. Baru SMA Sabar, tunggu dulu nih. Jangan kau begini. Apa nih? Jangan, Pak. Dong, ini. Terakhir nih hari. Kita cuma dapat lebih. Baru aku nggak apa-apa. Yang dulu sih kaluan. Itu isi. Iya, awalnya itu lepas tahun itu.
Mas, kasi kumakain si Ikaw sholat pa. Benar ya sudah. Betul oke. Kita sih nggak tahu. Oke. Betul orang. Oke. Ini mau lah. Apa ya? Apa tuh sholat? Pak, kita tinggal baca ya. Oke, ya perhatian sini semua. Dulu sini dulu. Ini mana? Ancol. Salam dulu. Di luar situ. Itu nasi udang. Jadi guys, apa Itu Oke, ya perhatian sini. Dari kelompok AMPA mau menjawab dong hasil diskusi. Oke, yang pertama. jawaban PDI? Mau kemari mat kamera sedikit. Di situ di belakang Pak Ayu. Ini Ayu. Jawaban nomor 1, terlambat bangun dan telat karena macet. Jawaban nomor Tunggu, 2, ini baca itu. Soal apa yang menyebabkan anak itu terlambat baru menjawab itu. soal nomor 1, apa yang menyebabkan anak itu terlambat? Terlambat bangun dan telat karena macet. 2, kalau kalian mengalami hal seperti itu, bagaimana cara menghindarinya? Gunakanlah alarm agar bangun lebih cepat. Oke. 3, apa saja faktor yang membuat perjalanan bisa cepat atau lambat? Terlambat bangun dan terjebak macet. Oke, nah sekarang ini mau simulasikan DP rute dari Ahmad, misalnya Ahmad sini. Apa yang menjadi Ahmad? Oh, gisnya sini. Dah, kita lagi. Nah, ini kan apa jalan sesuai rute yang ini dah apa itu? Dah berapa langkah ini dah bikin? 6. Iya, betul. Sini. Soal jalan. 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 1, 2, 2 langkah. Ya, langkah pertama ini, kedua ini, 3, 4, 5. Ya, aman dulu. Baca nggak langkah pertama? Ya, Ahmad dari GPI. baru apa? Ahmad mengikuti Bukan ini nih, mana? Oh, Ahmad dari GPI. Ahmad mengikuti jalan ring road. Ya, nah masuk. Sampai Pak Marvela sini. Sini. Simulasikan baru masih. Nah, sampai di mana itu? Ring road. Baru Marvela baca. lewat lorong yang dekat dengan suatu perumahan. Ah, berarti nggak ada maju lewat lorong ke perumahan. Baru Aurel. Ketika sudah melewati jalan tersebut, Ahmad akan meninggalkan kampus politeknik. Maju. Jalan dari sekolah sampai 13. Oke, ya tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 3. Aja sih. Nomor 3 kian nomor apa kita baca? Dan dia jalan. Nomor apa? Terlebih jalan. Jawab dulu tuh. Jawab dulu tuh. Menurut kelompok kami, menurut hasil diskusi kami, apa yang menyebabkan itu terlambat apa baru bilang itu. Baiklah, bukan biasa.
Baiklah, kita akan Ini nomor 2 ya, Bapak? Kita nomor 1. Karena Nomor 3. dan jalanan macet. Jadi biasa, baiklah kelompok kita akan pembukaan dulu, Pak Joy. Bapak. Jalan macet. Pak Jo. Siapa yang kasih pertanyaan? Masih Pak. Dari siapa? Pembukaan dulu apa? Baiklah kelompok. Baiklah. Baiklah, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tidak baca siapa yang pertama? Yang pertama. Pertama, Jo. Awas orang ini. apa yang menyebabkan anak itu terlambat? Karena dia terbangun dan jalanan macet. Nomor 2 sama. Kalau kalian mengalami hal seperti itu, bagaimana cara menghindarinya? Jangan pindah. Lewati jalan pintas. Terlalu. Yang nomor 2 itu, kalau kalian bagaimana cara menghindarinya, dibicara lewat jalan pintas. Baru Lewati Apa? Coba. apa saja faktor yang membuat jalanan itu cepat lambat? Menghindari kemacetan dan kalau lambat berarti kemacetan. Apa? empat sekarang kali. DP simulasi rute. Berarti ngana jadi amat ya. Ini berapa lantai itu? Berapa lantai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Dengan anu dari sini, Ahmad apa ini? Ahmad dari jalan dari GPI pergi ke apa? Baru mana ke jalan? Apa? Mana di rute coba. Ahmad, mana dari mana? Baru mana jalan di Padia? Mana apa? Baru dari itu jalan ke ini Amoran apa? Jalan Polikria. Baru habis itu SMA 8. baru SMP 10. Mar nih, ya kurang lebih begitu tapi DP apa nih? Yang cuma apa? Dia cuma. Jadi perjalanan rute dari Muhammad GPI ke 19 itu pertama Ahmad dari GPI pergi ke tadi gitu. Oke, udah? Ya, pulang. Yes. Pulang. Mari kita Jo. Ah, Apa? bilang sama yang tadi, no yang bawa dari situ. Ahmad dari GPI. Ya. Oh, pulang. Ya enggak. Mana GPI? Ulang, maksudnya ulang nih, simulasi ulang. Tadi masih salah. Ahmad dari GPI pergi untuk melewati jalan PDI. Nah, Jalan yang kedua Jalan ke selatan, jalan ke Surya, jalan Politeknik. lalu jalan SMA 8 terus SMA 13. oke, tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kelompok 2. Ini ada Bapak ada urusan. Ahmad. Petugas hari Senin. Ya. Nanti bertugas ulang. Nah, jadi kita sempat hilang tentang sembako sekarang. Decrease-nya enggak ada. Berarti balik. Kasih lengkap dulu baru presentasi. Ini dulu kelompok 1 dulu. Nggak ada Bapak. Kelompok 1 ada lengkap tuh. Nggak ada ini. Oh, berarti ngono nih, Jura. Sekarang. Ayo, Pak. Maju Inaya. Ya. Berarti nanti kurang 2. Ya.
Apa? Ya, baiklah kami pembukaan seperti biasa. Baiklah kami akan presentasikan. Siapa bertugasnya? Baiklah, kami akan hasil kami kelompok 2. Perusahaan nomor 1, apa yang menyebabkan anak itu terlambat? Apa? Karena perjalanan amat ke sekolah jauh dan macet. Ya. 2. Kalau kalian mengalami hal seperti itu, bagaimana cara menghindarinya? Ahmad harus bangun lebih cepat Ahmad harus bangun lebih awal agar tidak terkena macet. Oke. Apa saja faktor yang membuat perjalanan bisa cepat atau lambat? Ahmad bisa cepat ke sekolah karena bangun lebih awal. Ahmad terlambat karena Itu mana gitu? atau Bermain dia Bapak. Ojo. melambat Nah, baru nomor. Biar tuh dia ada Saki kata. Dia Chris. Yang merah punya Bapak. Dia sudah nih. Saya berikan sudah saya beri. Bacakan Juno pakai. Ahmad adalah dari Peru, SPDI. Oh, GPI. Lalu Ahmad melewati jalan Ringgit dan setelah itu Ahmad melewati jalan Buah Kasurantan. Lalu Ahmad tiba di jalan Samejesu. Dan setelah itu Ahmad tiba di sekolah. Jadi satu tempat karena bangun awal Ahmad. Oke, itu tangan untuk kelompok 2. Terakhir. Apa? Nomor 1. masih belajar Bapak. Terakhir, kelompok terakhir. Puluh menit lagi. 10 menit. Tadi kile, jangan dulu. Ah, itu nomor 3. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami bersama kelompok. Apa yang menyebabkan anak ini terlambat? Kuat. Macet. Kalau kalian mengalami hal seperti itu, bagaimana cara menghindarinya? Adalah bangun lebih cepat dan datang lebih awal. Apa saja faktor yang membuat perjalanan bisa cepat atau lambat? 1. Bangun lebih awal, 2. Datang lebih cepat, jangan menunggu teman yang datang lambat, menghindari macet dan menghindari pintas. Oke. Sekarang Moni akan simulasikan DP rute kalau Ahmad dari GPI ke SMP 13.
coba lihat. Apa mana Israel? Jadi apa? Nah, baru tinggal dua. Apa? Sampai Sampai sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke. Nah, dulu semua. Dulu semua. Dulu. Oke, nah dari hasil diskusi yang tadi semua, dengar sini. Hasil diskusi tadi semua so bagus. Jadi apa yang menyebabkan anak itu terlambat? Karena kelompok apa tadi jawab? Bangun karena dan macet. Kelompok 3 tadi jawab apa? Macet. Kelompok 2 tadi jawab apa? Bangun. Dan kelompok 3? Kelompok 1? Macet. Nah, dari masalah terlambat mau dibagi. Ini bisa cara dekomposisi, mau diaplikasikan tuh tadi yang Bapak jelaskan tadi yang itu. Cara dekomposisi mau dibagi dari kecil-kecil. Pertama, bangun. Yang kedua, macet. Nah, kalau mau selesaikan ini masalah terlambat ini, yang pertama mau diselesaikan dulu mau masalah bangun dulu. Kalau mau masalah bangun ini so teratasi, baru mau diselesaikan ini masalah macet. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah bangun? Ya, pasang alarm. Apa lagi? Ya, tidur lebih cepat. Ada lagi? Alarm. Tidur lebih cepat. Ada lagi? Hah? Selain dua ini ada lagi? Nggak ada? Oke, cepat bergerak, gerakan cepat. Nah, secara pengenalan pola, ini sudah tahu dia pola. Oh ternyata kalau pola alarm itu dia pola alarm tidur lebih cepat dan gerakan cepat. Nah, secara abstraksi, kalau orang mau cari DP paling penting atau paling inti dari bangun cepat itu dari ketiga ini apa? Morgoni. Cuma butuh satu dari ketiga ini Morgoni yang paling penting dari ini apa? Ya, DP kunci itu di tidur cepat. Karena orang kalau tidur cepat itu pasti Cepat bangun. ya, cepat bangun. Kalau dia tidur dari jam 5 sore atau dia tidur dari jam 12 siang, Mati. nah, dia bangun cepat. Jangan siang. Kalau alarm, kalau mau tidur jam 4 subuh, biar alarm sama dengan sonorek bunyi lagi, tetap nyampe bangun karena cuma sedikit DP waktu. Nah, kalau mau tidur cepat, pasti ini akan bangun cepat. Nah, itulah tadi orang aplikasikan yang pertama di komposisi, orang pecah dari masalah besar ini jadi masalah kecil, baru orang kenali DP pola, siapa bisa terlambat,
Baru secara abstraksi tolong pilih mana yang paling penting. Itu yang kurang tadi, kurang beke. Dan yang terakhir itu DP algoritma, bagaimana DP rute ini macet. Orang mau menghindari macet DP cara orang mau menghindari masalah macet DP cara apa? Pergi jam 5. Pergi jam 5. Ada lagi? Jam 5 orang lari Buka. Ya, lewat jalan pintas. Cari jalan yang tidak macet. Bagaimana cara cari jalan yang tidak macet? Ya, lihat map. Betul sekali. Nah, jadi dari apa yang bisa diskusi tadi, bahwa berharap di dalam kegiatan sehari-hari, Ngoni bisa aplikasikan itu, bisa praktikkan itu supaya minimal masalah Jekris, perhatian sini. Minimal ketika Ngoni dapat satu masalah, Ngoni bisa atasi itu dengan cara berhitung personal. Perlahan-lahan ketika Ngoni so lakukan ini, ketika Ngoni nanti so masuk di pembelajaran coding DP inti, bahwa rasa Ngoni semua gampang memahami itu. Karena kalau DP dasar Ngoni so bangun, DP dasar berpikir ini Ngoni so bangun dari awal ini, Ngoni so pahami, bahwa rasa Ngoni so tahu. Nah, sekarang orang masuk di tahap refleksi terakhir. Apa satu hal yang baru yang kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Apa aja, Chris? Apa satu hal baru yang kamu pelajari hari ini? cara mengatasi masalah. Oke. Cara mengatasi masalah dengan cara apa? Berpikir di komposisi. Berpikir komputasional dengan 4 fondasi. Apa itu 4 fondasi? Jangan mau jelaskan tadi Ngoni nggak tahu. Pertama apa? Fondasi. 4 fondasi berpikir komputasional itu ada apa? Ya, ada komposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Oke, ingat itu. Nah, yang kedua, menurut Ngoni dalam hal apa kamu merasa berpikir komputasional itu bermanfaat? Di bagian mana? Maksudnya di hal apa Ngoni lakukan? Kok Ngoni rasa nih berpikir komputasional ini bermanfaat? Memasak. Ya, memasak. Ada lagi? Terlambat sekolah. Menambah ilmu. Terlambat sekolah. Ada lagi? Oke. Nah, yang terakhir, apakah kamu akan menggunakan pendekatan ini di kehidupan nyata? Ya. Mengapa? Apa Marcela? Bermanfaat. Karena berguna, karena Bermanfaat. oke. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti penilaian untuk penilaian tadi Bapak selalu lakukan dengan cara observasi, melihat bagaimana aktifan di kelompok, dan sebentar selesai ini akan ada Bapak akan kirimkan tugas di grup WA untuk Uni bisa kerjakan dan bisa pelajari di rumah nanti. Oke, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kerjasama kita semua. Tepuk tangan dulu. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya dengan materi coding ini, karena masih banyak lagi. Ini baru DP dasar. Sekali lagi. Tapi orang masih akan lanjut lagi ke lebih dalam lagi tentang pembelajaran coding, dan lo berharap orang masih tetap semangat untuk belajar coding dan bisa bermanfaat bagi kita semua, karena ini adalah program pemerintah menganjurkan anak-anak di usia Uni ini harus mahir coding, atau minimal DP konsep-konsep berpikir itu sudah tertanam pada DP pikiran. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, satu orang pimpin doa. Katakan pula. Siapa? Resi. Enggak, langsung doa aja. Sebagai apa?
Ya. Berdiri. Dua. Berdiri siap. Sepri. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah menuntun pelajaran kami, kiranya kami bisa mengerti dan bisa pahami. Dan sebentar kami akan pulang, ya Tuhan tuntun sehingga kami bisa sampai di rumah kami dengan selamat. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Beri salam. Ucapkan terima kasih. Ulang kasih cepat. Ucapkan terima kasih. Ulang kasih kompak. Ucapkan terima kasih. Salah. Ucapkan terima kasih Pak Guru begitu. Cepat. Terima kasih. Kalau mau pakai sir, thank you sir cuma. Oke. Ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih.